Apabila kita mengidap suatu penyakit, maka yang perlu kita lakukan adalah minum obat. Tapi, bagaimana jika seluruh dunia yang sakit? Tentu yang kita perlukan adalah vaksin. Sudah lebih dari 1 tahun kita berada dalam pandemi corona. Tentu, kita sudah lelah dengan semua ini. Siapa yang tidak rindu berkumpul bersama teman, berlibur ke tempat wisata, menonton festival atau konser, hingga ke bioskop? Pandemi tidak ada habisnya. Mungkin hidup berdampingan memang akan terus berlangsung. Satu harapan kita adalah diciptakannya sebuah vaksin. Dan setelah melewati berbagai penelitian, akhirnya terciptalah berbagai jenis vaksin. Di antaranya Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, dan vaksin yang pertama kali mendarat ke Indonesia, Sinovac. Pemerintah Indonesia telah memulai vaksinasi corona sejak Desember 2020. Apa sih tujuannya? Tujuan vaksinasi diantaranya untuk menurunkan jumlah pasien dan angka kematian akibat COVID-19, mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat, serta menjaga produktivitas dan menurunkan dampak ekonomi sosial. Orang yang telah divaksin akan memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu, sedangkan orang yang tidak divaksin harus sakit dulu baru kebal. Saat vaksin disuntikan pada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali komponen dari virus dan berespon membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, apabila terpapar virus yang sama, maka tubuh sudah memiliki kekebalan dan mengetahui cara melawannya. Pada dasarnya, cara kerja semua vaksin sama, yakni dengan memberikan strategi perlawanan virus tanpa melawan virusnya secara langsung. Namun, masing-masing vaksin memiliki cara yang berbeda dalam penyampaian strategi perlawanan tersebut. Sinovac, vaksin ini menggunakan metode inactivated virus. AstraZeneca dan Sputnik V menggunakan viral vector, sedangkan Pfizer dan Moderna menggunakan metode mRNA. Jadi, dari berbagai vaksin yang disediakan oleh pemerintah, mana yang harus kita pilih? Vaksin yang telah mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan keefektivitasannya. Diketahui bahwa efek simpang yang ditimbulkan vaksin COVID-19 hanyalah kemerahan di bekas suntikan, nyeri otot, demam, dan semua itu bersifat sementara sebagai respon tubuh dan menandakan vaksin bekerja. Tapi ingat bahwa manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan efek simpangnya. Oleh karena itu, gunakanlah vaksin yang lebih dulu tersedia agar segera terlindungi. Lalu, siapa saja yang perlu mendapatkan vaksinasi? Tahap 1 ditujukan untuk nakes, tahap 2 untuk petugas pelayanan publik dan lansia, tahap 3 untuk masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Bagaimana alur pelaksanaan vaksinasi COVID-19? Yang pertama, calon penerima vaksin datang tepat waktu sesuai jadwal dan telah melakukan registrasi ulang. Selanjutnya, di meja 1, calon penerima vaksin menunjukkan etiket dan bukti identitas lainnya untuk verifikasi. Jika identitas sudah terverifikasi, calon penerima vaksin dapat melanjutkan ke meja 2. Di meja 2, petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta atau komorbid. Jika calon penerima vaksin sehat, maka vaksinasi dapat dilakukan. Di meja 3 barulah calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman. Setelah itu, di meja 4 petugas akan mencatat hasil pelayanan vaksinasi. Dengan penerima vaksin diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan terjadinya KIPI. Penerima vaksin nantinya akan memperoleh kartu vaksinasi. So, teman-teman, beribu tenaga medis, saintis, dan peneliti telah bekerja non-stop sejak pandemi dimulai untuk menemukan vaksin COVID-19. Dan sekarang, semua ada di tangan kalian. Saya mengajak Anda untuk vaksinasi dan jangan ragu.
Karena vaksinasi COVID-19 bukan hanya urusan pribadi saja, tapi juga tanggung jawab bersama. Vaksinasi lindungi diri, lindungi negeri. Saya Linda Amandari, pamit undur diri.